Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Maharani dari kelas manajemen A. Di sini saya akan menjelaskan bisnis plan yang akan saya buat, yaitu dengan nama Seranium. Ya, apa sih itu Seranium? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ini kita ada membahas landasan filosofis. Jadi di sini tuh sudah ada logo yang udah saya buat dengan logo bulat, ada tulisan Seranium, S-nya ada meliuk-meliuk dan ada gambar bunganya. Nah, dari logo ini tuh apa sih maksudnya? Nah, jadi nama Seranium ini merupakan gabungan dari kata serenity, yaitu bahasa Inggris yang artinya ketenangan dan ada unsur personal juga nih dari kata Rani. Nah, Rani itu merupakan nama pemiliknya. Nah, serta ada bunyi yang mirip bunga geranium. Jadi dibuatlah seranium. Nah, geranium ini merupakan bunga yang melambangkan cinta dan perhatian. Jadi filosofi yang diusung dari seranium adalah menghadirkan ketenangan dan kebahagiaan dalam bentuk hadiah kecil yang indah dan bermakna. Jadi produk-produk seranium ini bukan hanya sekedar hadiah nih, tapi juga simbol perhatian yang hangat dan manis, tapi dibuat juga untuk membawa senyum dan kebahagiaan bagi penerimanya. Nah, selanjutnya ada profil usaha dari Seranium. Jadi, Seranium adalah bisnis UMKM perseorangan yang fokus pada pembuatan dan penjualan snack bucket, money cake, dan hadiah kreatif lainnya. Nah, usaha ini tuh udah terdaftar resmi melalui NIB dan beroperasi secara mandiri dengan sistem pre-order dan made by request. Jadi, pelanggannya tuh bisa request nih dia mau dibuat kayak gimana pesanannya gitu. Dan penjualan dilakukan secara online melalui Instagram, WhatsApp, dan TikTok dengan waktu pemesanan minimal H-1 hingga H-3 tergantung jenis produk. Jadi H-1 atau sampai H-3 dia mesen dulu nih buat biar kita bisa bikin pesanannya. Kalau tadi kita udah ngebahas landasan filosofisnya, jadi kita sekarang bahas landasan sosiologisnya. Nah, jadi dari kebiasaan masyarakat Indonesia nih yang sering ngasih hadiah untuk mengungkapin perhatian, untuk mengungkapin dukungan, atau buat ngerayain sesuatu. Nah, terus dengan adanya snack bucket atau money bucket itu semakin banyak yang suka karena cara ngasih hadiahnya itu jadi menarik. Dari sini tuh kelihatan, oh ada peluang usaha, makanya terbentuklah Seranium ini. Jadi Seranium ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut, jadi sekaligus memperdayakan masyarakat sekitar melalui proses produksi dan distribusinya. Nah, yang terakhir tuh ada landasan yuridis. Jadi Seranium ini tuh bergerak di bidang penjualan produk kreatif seperti buket, makanan ringan, dan hadiah yang merupakan bagian dari industri kreatif Indonesia. Nah, sesuai sama undang-undang yang ada di nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Jadi Seranium ini memiliki dasar hukum yang jelas dan untuk beroperasi dengan UMKM yang mendukung pengembangan ekonomi nasional. Selanjutnya, tentu Seranium itu juga punya visi dan misi, yaitu visinya menjadi bisnis lokal yang menghadirkan hadiah kreatif penuh makna yang tidak hanya menarik secara visual tetapi juga penuh makna, personal, dan menyentuh hati agar bisa menyampaikan ketulusan dan membawa kebahagiaan. Sedangkan untuk misinya itu ada 5 poin, yaitu yang pertama, menyediakan berbagai pilihan produk seperti bucket snack, money cake, dan hadiah kreatif lainnya yang dibuat dengan kualitas terbaik. Dan yang kedua ada meningkatkan nilai estetika dan emosional dalam budaya memberi hadiah di kalangan masyarakat. Yang ketiga ada mengutamakan pelayanan yang ramah, cepat, fleksibel untuk setiap pelanggan. Lalu yang keempat ada memanfaatkan platform digital untuk menjangkau konsumen secara lebih luas, efisien, dan interaktif. Yang terakhir ada menyampaikan emosi melalui desain dan kemasan yang artistik, penuh makna, dan penuh warna. Next, bahas lokasi usahanya. Jadi walaupun Seranium ini berbasis online store,
kita juga perlu nih tempat untuk melakukan proses produksinya, untuk melakukan nanti mereka pelanggan ngambilnya gimana. Nah, jadi lokasi usahanya itu ada di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Selanjutnya yaitu ada struktur organisasi. Jadi saat ini tuh Seranium itu masih dijalankan secara mandiri oleh pemiliknya. Jadi semuanya itu masih dihandle sama pemiliknya, dari proses produksi, pengemasan, pengiriman, pemasaran di sosial media, itu masih pemiliknya sendiri yang handle. Nah, selanjutnya itu ada target pasar, yaitu target pasarnya itu remaja hingga dewasa muda yang berumur 15 sampai 35 tahun yang aktif di media sosial dan menyukai hadiah kekinian yang estetik, praktis, dan bermakna. Jadi fokus pasar itu lebih ke berada di Jabodetabek karena lokasi untuk pengambilannya itu kan ada di daerah Jakarta Pusat. Selanjutnya jadwal operasional. Jadwal operasionalnya itu sebenarnya buka pemesanannya itu setiap hari karena kan dari sosial media aja, dari Instagram dan WhatsApp. Tapi untuk merespon, membalas chat-chatnya itu dimulai dari jam 8 sampai jam 9 malam. Dan untuk nanti kalau buat pengambilannya itu disesuaikan dengan pelanggannya nanti. Nah, kalau kita bangun usaha udah pasti dong mikir untuk kedepannya. Jadi usahanya ini nanti berkembangnya mau kayak gimana ya. Nah, begitu juga dengan Seranium ini. Jadi di sini udah ada roadmap bisnis Seranium untuk 3 tahun ke depan. Yang pertama di tahun 2025 yaitu membuat NIB. Nah, ini NIB Seranium ini udah ada, udah jadi. Selanjutnya membangun branding usaha di sosial media seperti di Instagram atau di TikTok. Selanjutnya mengumpulkan feedback pelanggan awal dan menyediakan produk utama seperti bucket snack, money bucket, money cake, dan hadiah kreatif lainnya. Lalu selanjutnya di tahun kedua yaitu tahun 2026 ada mengembangkan varian produk seperti bucket hari raya atau hampers. Jadi bucketnya nggak itu-itu aja, jadi ada perkembangan lah ngikutin zaman. Jadi selanjutnya membuka reseller agar jangkauannya semakin luas. Jadi semakin banyak nih yang jual-jualin dari Seranium ini. Selanjutnya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi waktu pengerjaan dan meningkatkan promosi seperti Instagram Ads, giveaway, atau endorsement. Selanjutnya ada di tahun ketiga yaitu tahun 2027 yaitu membuka toko offline atau workshop dan menjalin kerjasama dengan vendor florist, percetakan atau jasa ekspedisi khusus, mengembangkan sistem pesan otomatis atau website khusus, menjadi vendor hadiah untuk instansi, perusahaan atau event organizer, dan yang terakhir menciptakan produk premium atau kolaborasi brand. Jadi semoga dari roadmap bisnis 3 tahun ke depan ini beneran terjadi di Seranium. Nah, dari tadi tuh kita bahas dari toko Seranium ini, tapi nggak dibahas lebih lanjut nih dari produk-produknya. Jadi sekarang kita bahas produknya. Jadi Seranium ini punya 4 produk utama untuk sekarang. Produk utamanya itu ya ada money bucket, ada snack box, ada money cake, dan ada snack bucket. Yang pertama kita bahas dulu deh dari money bucket. Money bucket ini sama kayak bucket bunga, tapi bedanya kalau bucket bunga nih isinya bunga. Nah, ini tuh isinya duit. Duitnya itu disusun rapi biar terlihat menarik, terlihat bagus buat pas dikasih ke orang gitu. Isinya itu tergantung nanti dari pelanggannya mau nominal berapa uangnya dan mau berapa lembar dibuatnya gitu. Ini tuh cocok buat kalau ada perayaan mungkin ulang tahun atau wisuda juga bisa, atau enif atau perayaan-perayaan lain itulah. Selanjutnya kita bahas dulu ke snack bucket deh, karena mirip-mirip bucket-bucket ini. Nah, kalau tadi money bucket isinya duit, kalau snack bucket juga pasti isinya snack. Tapi snack di sini itu tergantung dari pelanggannya. Jadi pelanggannya mau diisi apa sih jajanannya. Jadi nanti pelanggannya ngasih tahu, saya mau diisi ini, mau isi ini ya. Nah, kita baru buatin nih. Terus warna-warnanya juga, warna kertasnya disesuaiin, dibungkus rapi biar menarik, biar bagus gitu. Selanjutnya itu money cake.
Kalau biasanya kan mau ulang tahun dikasihnya kue ulang tahun udah terlalu biasa. Nah, sekarang kue ulang tahunnya berisi duit biar anti mainstream gitu. Jadi duitnya digulung-gulung, disusun kayak kue biar bagus. Nah, ini tuh buat ulang tahun bagus, buat perayaan lain juga bisa, buat mengapresiasi orang juga nggak apa-apa, bisa banget. Selanjutnya itu ada snack box. Nah, snack box ini tuh simple karena dari box, tapi saat dibuka ya isinya snack-snack gitu. Tapi bisa dikasih tulisan juga. Kalau kayak di contoh ini ada tulisan happy birthday. Tapi bedanya dengan yang lain, dengan 3 produk yang ada tadi, kalau yang lain itu kayak money bucket, snack bucket, dan money cake itu kan bisa request pelanggannya. Nah, kalau khusus untuk snack box ini dia pelanggannya tuh nggak bisa request karena Seranium itu udah netepin 8 warna. Jadi ada merah, kuning, hijau, biru, putih, hitam, pink, ungu gitu. Nah, dari warna-warna ini tuh udah ditentuin untuk ungu jajanannya ini, untuk putih jajanannya ini. Jadi pelanggan nggak bisa memilih, oh saya mau putih dengan jajanan lain. Nah, itu nggak bisa, khusus untuk snack box aja. Tapi kalau yang lainnya masih bisa request. Nah, selanjutnya kita membahas dari strategi pemasaran dan analisis kompetitor. Nah, untuk strategi pemasaran yang digunakan Seranium ini adalah dengan mengandalkan strategi pemasaran berbasis digital di sosial media. Nah, sosial medianya itu seperti Instagram dan TikTok. Nah, karena 2 platform ini tuh digunakan karena memiliki karakter visual yang kuat dan digunakan secara aktif oleh target pasar utama Seranium. Dan konten yang disajikan itu meliputi proses pembuatan produk, hasil akhir, testimoni pelanggan, dan momen-momen unboxing yang menyenangkan. Jadi dengan pendekatan yang personal ini tuh visual, personal, dan berbasis interaksi digital, jadi Seranium berupaya membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, sekaligus membentuk citra brand yang hangat, kreatif, dan juga penuh perhatian. Jadi selain itu, Seranium juga menerapkan sistem pre-order untuk menjaga kualitas pesanannya dan memastikan proses produksinya itu berjalan lebih teratur dan sesuai permintaan pelanggan. Nah, dengan sistem pre-order ini, jadi produk yang disiapin itu berdasarkan pesanan yang masuk, jadi nggak mengurangi risiko penumpukan pesanan dan memastikan hasil akhir yang lebih optimal agar pelanggan puas sama hasil-hasilnya. Selanjutnya itu analisis kompetitor. Jadi dalam memulai usaha tuh Seranium tuh pasti sadar ada sejumlah kompetitor yang juga bergerak di bidang penjualan bucket snack, money cake, dan hadiah-hadiah serupa tadi. Nah, baik dari media sosial atau mau dari marketplace kayak Shopee, Tokopedia, atau dan lain-lainnya, ataupun dari toko offline. Nah, jadi sebagian besar dari mereka itu kan menawarkan produk dengan harga yang cukup kompetitif dan variasi desainnya juga beragam. Nah, tapi nggak sedikit juga dari produk yang dijual itu terlihat terlalu umum. Jadi kurang punya nilai yang personal atau terlalu ramai lah dari segi tampilannya. Jadi Seranium ini hadir nih dengan pendekatan yang berbeda dengan beberapa keunggulan. Salah satunya itu konsep warnanya yang mudah dikurasi. Jadi dengan 8 warna paket yang udah tersedia, pelanggan juga bisa lebih mudah milih hadiah sesuai suasana atau pesan yang ingin mereka sampaikan gitu. Nah, tanpa perlu bingung harus menentukan ini itu gitu. Nah, selain itu juga Seranium menawarkan layanan yang lebih personal. Jadi pelanggan bisa memesan produk seperti money bucket atau money cake, nah sesuai preferensi atau keinginan mereka sendiri. Dan desain dan detail kemasan juga dibuat dengan rapi dan penuh perhatian nih, sehingga setiap pesanan terasa spesial dan gak asal jadi. Lalu dari sisi tampilannya, yaitu media sosial Seranium disusun dengan gaya visual yang lebih bersih dan menarik, sejalan dengan selera anak muda nih yang menyukai hal-hal estetik dan seragam. Ditambah juga dengan pelayanan yang responsif dan ramah.
Jadi Seranium berupaya memberikan pengalaman berbelanja yang nggak hanya memuaskan tetapi juga menyenangkan bagi setiap pelanggannya. Nah, selanjutnya kita membahas dari alur pemesanan yang ada di Seranium ini. Jadi ada 5 tahap nih yang harus dilewatin. Yang pertama itu ada pemesanan. Jadi pelanggan tuh menghubungin Seranium melalui Instagram, WhatsApp, atau melalui TikToknya juga bisa. Terus menyampaikan detail pesanannya apa, produknya apa, warnanya mau apa, terus tanggal diambilnya mau kapan, kartu ucapannya isinya mau apa. Nah, setelah itu baru dia lanjut ke konfirmasi dan pembayaran. Jadi pesanan dikonfirmasi, lalu pelanggan melakukan pembayaran penuh pesanan melalui setelah pembayaran baru deh pesanan itu mulai diproses. Nah, masuk tuh ke alur yang ketiga, yaitu alur produksi. Jadi proses produksinya itu dilakukan 1-2 hari sebelum pengambilan. Jadi semua produk dibuat manual dengan fokus pada detail dan kebersihannya. Selanjutnya itu ada ke tahap pengemasan. Nah, setelah produk selesai itu kan dibuat lalu dikemas dengan rapi menggunakan elemen dekoratif yang sesuai tema yang pelanggan mau. Lalu hasilnya nanti sebelum diambil, hasilnya itu difoto dulu lalu dikirim ke pelanggannya lagi buat ditanya, ini udah sesuai belum ya dengan yang dimau pelanggan. Nah, sekaligus untuk mengonfirmasi pengiriman atau pengambilannya. Nah, masuk tuh ke pengiriman, pelanggan bisa diambil langsung atau dikirim via kurir instan sesuai kesepakatan. Selanjutnya ada estimasi biaya awal. Nah, karena Seranium ini menggunakan sistem pre-order, jadi bahan isi utama kayak snack atau uang tunai itu nggak dibeli atau disiapkan dari awal, tapi hanya disiapin kalau udah ada pesanan. Oleh karena itu, estimasi biaya awal ini tuh lebih difokusin pada kebutuhan alat, bahan pelengkap, atau perlengkapan branding. Contohnya tuh kayak ada kertas cellophane, kertas krep, atau lem tembak, atau tusukan, kartu ucapan, nah stiker logo, apa boxnya, atau cutter, atau styrofoam untuk bucketnya, nah thank you card atau hiasan bunga. Nah, itu tuh yang harus disiapkan. Nah, untuk estimasinya itu ada di total dengan 764.500. Lalu untuk sumber modal awal Seranium berasal dari dana pribadi pemilik yang digunakan secara bertahap, jadi sesuai kebutuhan produksi. Selanjutnya kesimpulannya yaitu Seranium adalah usaha kreatif yang menawarkan alternatif hadiah estetik dan personal dalam bentuk snack bucket, money cake, dan snack box dengan sistem pre-order, dengan kemasan menarik dan dukungan media sosial. Seranium memberikan pengalaman berkesan bagi pelanggan. Nah, pelayanan yang ramah dan visual yang kuat menjadi tuh daya tarik utama, terutama bagi anak muda dan pengguna aktif platform media sosial. Selanjutnya ada saran dan rencana tindak lanjut. Jadi agar usaha Seranium ini bisa berkembang secara berkelanjutan, nah perlu langkah-langkah pengembangan yang terencana serta evaluasi berkala terhadap proses bisnis. Jadi ada beberapa rencana tindak lanjut yang bisa dilakukan oleh Seranium. Di sini ada 6 poin. Yang pertama ada peningkatan promosi digital. Jadi promosi ini melalui media sosial perlu ditingkatin secara konsisten, baik dari sisi konten kayak foto, video, atau testimoni atau behind the scene-nya, maupun interaksi dengan audiens. Jadi perlu membuat kalender konten bulanan, menjalin kolaborasi dengan micro-influencer, serta memberikan promosi khusus di hari-hari besar. Nah, itu tuh bisa jadi strategi yang penting juga untuk menjangkau lebih banyak pelanggan yang baru. Yang kedua ada pengembangan produk.
Nah, perlu riset kecil-kecilan terhadap tren, hadiah, dan preferensi pelanggan dapat dilakukan secara berkala agar produk Seranium itu tetap relevan. Dan pengembangan bisa berupa variasi kemasan, penambahan tema warna, atau edisi khusus sesuai momen. Misalnya ada Valentine, atau momen lebaran, atau ulang tahun, atau wisuda, dan lain-lain. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas layanan. Nah, salah satu kekuatan Seranium itu sentuhan personal dan responnya yang cepat. Nah, oleh karena itu penting untuk terus menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, memberi informasi yang jelas, serta mengirimkan update pesanan secara tepat waktu. Yang keempat, ada pengelolaan keuangan yang rapi. Nah, jadi harus mulai menyusun laporan keuangan sederhana seperti catatan pemasukan dan pengeluaran per bulan. Itu akan membantu untuk mengukur pertumbuhan usahanya dan merencanakan ekspansi di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya yang kelima, ada perluasan jangkauan pasar. Jadi seiring bertambahnya pesanan, Seranium itu juga dapat mempertimbangkan sistem reseller atau kerjasama dengan kurir khusus untuk menjangkau luar wilayah Jabodetabek. Selain itu, membuka juga platform pemesanan melalui website atau e-commerce kayak Shopee atau Tokopedia atau yang lainnya. Nah, itu juga bisa menjadi langkah yang strategis. Yang terakhir itu investasi dan kolaborasi. Jadi kalau usaha mau menunjukkan pertumbuhan yang positif, langkah berikutnya itu adalah menjajaki potensi kerjasama atau dukungan dengan modal tambahan, baik dari keuntungan bisnis, keluarga maupun mitra kecil kayak vendor kemasan, supplier bahan baku, atau kolaborasi kreatif dengan usaha lokal lain. Nah, jadi dengan 6 langkah-langkah ini tuh dilakukan secara bertahap, diharapkan Seranium bisa berkembang menjadi bisnis kreatif yang gak hanya menguntungkan secara ekonomi, tapi juga bisa membawa nilai emosional yang kuat bagi setiap pelanggan. Oke, ternyata cukup segitu aja nih penjelasan bisnis plan saya dengan dengan usaha Seranium, yaitu toko usaha penjualan buket atau hadiah-hadiah kreatif lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.